Pemirsa, akibat menurunnya kualitas udara yang disebabkan oleh kabut asap kebakaran hutan dan lahan, sejumlah orang tua siswa di Palangkaraya meminta kegiatan belajar siswa di sekolah diliburkan sementara untuk kesehatan para siswa. Maraknya kebakaran hutan dan lahan di Palangkaraya, Kalimantan Tengah membuat kabut asap cukup tebal menyelimuti daerah ini. Polusi udara yang ditimbulkan dari kabut asap tidak hanya mengganggu aktivitas warga sehari-hari, namun juga membahayakan kesehatan, terutama bagi para siswa yang setiap hari sekolah. Melihat kondisi ini, sejumlah orang tua siswa yang ditemui saat menjemput anaknya meminta agar kegiatan belajar di sekolah diliburkan sementara waktu hingga kabut asap mereda. Berarti khawatirnya dengan kesehatan dia? Ya, lebih ke kesehatan sih Pak, buat anak-anak, karena pasti mereka batuk kan, kita aja yang orang tua pasti sudah ngerasa nggak enak. Sangat khawatir, ini kan sangat parah, makin parah kan kabutnya sekarang, mana tebal lagi, takutnya pernapasan anak-anak itu kurang sehat untuk di sekolah gitu. Kalau boleh sih sebaiknya diliburkan atau jamnya lebih dikurangi lagi. Siswa dan para orang tua berharap kabut asap dan kebakaran lahan di Palangkaraya segera reda dengan datangnya hujan agar aktivitas kembali berjalan normal. Dari Palangkaraya, Kalimantan Tengah, Ade Sata, iNews melaporkan. Seekor ular berbisa bersembunyi di gudang arsip kantor Kelurahan Pahandut, seberang kota Palangkaraya, Kalimantan Tengah. Ular yang berada di belakang tumpukan buku itu akhirnya dievakuasi petugas dan dilepaskan kembali ke hutan. Tim Rescue Damkar berusaha mengevakuasi seekor ular di dalam gudang arsip kantor Kelurahan Pahandut seberang Palangkaraya, Kalimantan Tengah menggunakan alat penjepit. 35 menit kemudian, ular yang bersembunyi di belakang tumpukan buku ditangkap petugas. Ular ini berjenis tedung yang memiliki bisa mematikan. Untuk mengantisipasi hal yang tidak diinginkan, petugas kemudian memasukkan ular berukuran panjang hampir 1 meter ke dalam karung. Keberadaan ular tedung pertama kali diketahui oleh salah satu pegawai kelurahan yang akan menghidupkan air. Dengan membutuhkan waktu 35 menit, tim rescue damkar Kota Palangkaraya membuka satu persatu peralatan yang ada di dalam gudang itu. Akhirnya diketemukan juga. Dia bukan ular lidik, tapi dia adalah ular tedung yang sangat mematikan dalam waktu 5 menit. Oleh karena itu, tim rescue damkar Kota Palangkaraya dengan menggunakan peralatan yang telah dimiliki dapat mengevakuasi dengan selamat dan baik. Ular kemudian dibawa petugas untuk dilepaskan kembali ke habitatnya di hutan yang jauh dari permukiman warga. Dari Palangkaraya, Kalimantan Tengah, Ade Sata, iNews melaporkan. Pemirsa, calon Presiden Ganjar Pranowo bersilaturahmi ke rumah tokoh Jawa Barat yang juga mantan Gubernur Jawa Barat, Solihin GP. Ganjar juga menyambangi kediaman Cepopong yang merupakan tokoh Jawa Barat perempuan. Ganjar Pranowo tiba di rumah Solihin GP di kawasan Jalan Cisitu, Bandung, Jawa Barat. Di rumah Gubernur Jawa Barat 1970 hingga 1975 ini, calon presiden yang diusung oleh PDIP ini disambut hangat oleh Mang Ihin dan keluarganya. Ganjar Pranowo sempat berbincang dengan Mang Ihin terkait kesehatannya saat ini. Solihin GP juga sempat memuji kepemimpinan Ganjar selama menjadi Gubernur Jawa Tengah. Ganjar Pranowo juga menyambangi kediaman Oce Den Junjunan di Jalan Cipaganti, Bandung, Jawa Barat. Kedatangan baca pres ini disambut hangat Cepopong maupun pihak keluarga. Dalam obrolan santainya, Cepopong memberikan petuah kepada Ganjar. Salah satu petuahnya, yakni Ganjar diharapkan bisa merangkul semua suku yang ada di Indonesia dan menjadi pemimpin yang amanah.
Cepopong ini tokoh politisi perempuan yang hebat gitu. Kita bisa belajar dari ketokohan beliau sebagai orang perempuan Sunda yang punya kegigihan membela rakyat, nilai persatuan yang selalu beliau dengungkan, merangkul semua golongan. Tentu ini spirit nasionalisme yang sangat luar biasa ya. Suasana kekeluargaan sangat terasa saat Ganjar Pranowo diberikan oleh-oleh makanan khas Sunda. Dari Bandung, Jawa Barat, Juhpita Melana, iNews melaporkan. Ganjar Pranowo juga jadi pembicara pada penutupan perkenalan 3.700 mahasiswa baru Universitas Pasundan di Sasana Budaya Ganesha Bandung. Dalam kesempatan itu, Ganjar memberikan motivasi untuk tetap semangat kepada mahasiswa dalam menghadapi tantangan ke depan. Kedatangan baca pres Ganjar Pranowo disambut hangat ribuan mahasiswa baru Universitas Pasundan. Di acara tersebut, baca pres yang diusung Partai Perindo ini memberikan motivasi dan leadership terhadap mahasiswa yang tengah menempuh pendidikan di Universitas Pasundan. Usai acara berlangsung, Ganjar Pranowo memberikan buku kepada para perwakilan mahasiswa. Sementara Rektor Unpas, Profesor Edi Yusuf dan Ketua Paguyuban Pasundan, Profesor Didi Turmuji, memberikan sebuah buku tentang sejarah berdirinya Pasundan. Menurut baca pres Ganjar Pranowo, tantangan para mahasiswa ke depan sangat berat. Maka dengan itu saya memberikan motivasi untuk memberikan semangat. Dasar-dasar yang kita berikan pada kawan-kawan mahasiswa yang baru, ya saya lihat semangatnya sangat luar biasa dan mereka semua punya cita-cita. Tugas kita adalah mengantarkan generasi muda ini menuju Indonesia emas dalam juga rakyat dan pemimpin. Acara tersebut juga dihadiri para pengurus besar dari Paguyuban Pasundan dan pengurus Universitas Pasundan karena Ganjar Pranowo merupakan Dewan Pendamping Paguyuban Pasundan Jawa Tengah. Usai acara tersebut, Ganjar menyambangi sejumlah elemen mahasiswa seperti GMNI, HMI, dan Pemuda Pancasila. Dari Bandung, Juhpita Melana, iNews melaporkan. Tim pemenangan nasional Ganjar Pranowo hari ini kembali menggelar rapat mingguan di Gedung HN Kebon Siri, Jakarta. Rapat membahas perampungan susunan struktur inti TPN untuk menghadapi Pilpres 2024. Tim pemenangan nasional Ganjar Pranowo menggelar rapat yang kelima di Gedung TPN Kebon Siri, Jakarta Pusat. Rapat yang digelar secara tertutup ini dihadiri oleh Ketua TPN Arsyad Rashid, Wakil Ketua TPN TGB Zainul Majdi, Gatot Edi Pramono, dan Sekjen PDIP Hasto Kristianto. Rapat membahas perampungan susunan struktur inti TPN untuk menghadapi Pilpres 2024, serta strategi pemenangan Ganjar Pranowo sebagai Presiden. Sejumlah nama ditambah menjadi wakil ketua tim pemenangan nasional Ganjar Pranowo, diantaranya Beni Ramdhani, Alam Syahpurba, Andi Gani Nenawea, Ahmad Basarah, dan Usman Tokan. Hampir 2 hari sekali atau seminggu sekali kami keluarkan informasi mengenai kepengurusan di dalam TPN GP ini yang saya katakan dan garis bawahi akan terus bertambah sampai dengan nanti registrasi ke posing waktu kita masukkan formulir kepada KPU. Itu ingin saya. TPN Ganjar Pranowo sebelumnya telah mengungkap sejumlah nama jajaran wakil ketua, diantaranya mantan Panglima TNI Jenderal Purnawirawan Andika Perkasa, mantan Wakapolri Komjen Pol Purnawirawan Gatot Edi Pramono, dan Ketua Harian Nasional DPP Partai Perindo TGB Muhammad Zainul Majdi. Dari Jakarta, Rian Rahman, Adi Supriyatna, iNews melaporkan.
Rahmat Erwin Abdullah, atlet angkat besi sukses meraih emas dan pecahkan rekor dunia di Asian Games 2022. Informasinya usai jeda hanya di iNews Malam.